Bagian 2, Mantan. Agung, mataku memanas melihat sosok itu. Allah benar-benar mengirimkan malaikatnya untukku. Asmi, ngapain kamu di sini? Ucapnya berjalan ke arahku yang sedang menggigil mendekap dadaku. Mereka menggangguku. Tunjukku pada keempat pemuda itu. Agung membantuku memunguti barang-barangku yang berserakan di jalan. Asmi! Teriak Agung meraih tubuhku yang hampir tersambar oleh motor yang melaju kencang. Aku terpeleset jatuh pas di lengan kokoh milik pemuda dari masa laluku itu. Wajahku menghangat. Teringat adegan film India romantis yang sering kutonton di TV milik nenekku. Astagfirullah. Agung segera menegakkan tubuhku. Mataku nanar sejenak menatap rambut basahnya. Ya Allah, dia telah menjelma jadi pria yang sangat gagah. Para pemuda Badung yang menggangguku tadi saling berpandangan, antara mau lari ataukah ingin muntah menyaksikan adegan romantis itu. Agung mengalihkan pandangannya ke arah empat pemuda perundungku. Beraninya sama cewek kalian? Keroyokan lagi, teriaknya lantang. Aku tertegun menyaksikan wibawa dari pria masa laluku itu. Keempat pemuda itu mengambil langkah 1000 melihat seragam yang menyembul dari balik jaket milik pemuda bernama Agung itu. Terima kasih ya, ucapku lirih, meraih tasku yang berada di tangannya. Ia mengumpulkan semua barangku yang berserakan dan memasukkannya ke dalam tas. Ia tersenyum. Rasanya pipiku kembali menghangat melihat senyuman yang sudah lama menghilang. Ya, sudah hampir 3 tahun kami berpisah tanpa kabar. Akhirnya kisah cinta monyet kami berakhir tanpa kata putus. Aku antar pulang ya, ini sudah malam. Pasti orang tuamu khawatir. Tukasnya meraih helm dan memakaikannya di kepalaku. Ya Allah, jantungku kenapa berdetak kencang begini? Bahkan derasnya hujan tak mampu mendinginkan hatiku yang memanas. Tanpa sepatah kata pun, aku ikut boncengan motor besar miliknya. Aku meletakkan tas di antara kami agar ada sedikit jarak. Ia berbalik sekilas ke arahku menghadiahiku sebuah senyuman. Allah, ampuni aku jika hatiku terus memuji senyumnya yang memesona. Jantungku semakin berdebar tak karuan. Motornya tetap melaju, walau hujan masih turun dengan derasnya. Sepanjang perjalanan terasa indah. Telingaku seolah mendengar backsound lagu Kucu-Kucu Hotahe milik Shah Rukh Khan. Mungkinkah inilah yang dinamakan sengsara membawa nikmat? Aku benci dengan pikiranku sendiri. Rasa canggung kini menguasai hatiku. Deru motor yang melaju kencang membuatku dalam dilema, antara berpegangan padanya atau tidak. Batasan antara pria dan wanita bukan mahram telah jelas. Walau degup hati bertalu, tetapi aku berusaha menatanya agar tak terbuai. Terpaksa aku berpegangan pada jok belakang. Jika ada yang melihat pasti akan tertawa melihat gayaku. Pria dengan kulit hitam manis itu berhenti tepat di depan rumahku. Rupanya ia masih ingat. Sebuah warung kecil milik ibu dengan berbagai macam kue-kue dijual di sana. Dulu ia sering singgah untuk beli kue, atau sekedar melepas dahaga. Intinya agar supaya bisa lebih lama menemuiku. Maklum kami menjalani cinta tanpa pacaran. Lucu juga jika mengingat masa-masa itu. Cinta tergambar jelas tapi tak pernah sekalipun jalan berdua ataupun berbincang intens. Walau sama-sama tahu ada cinta di antara kami, tetapi malu untuk saling mengakui. Kini perasaan itu seakan hadir kembali di hatiku. Apakah di hatinya juga? Aku tidak tahu. Semenjak kami berpisah, tak pernah kudengar kabarnya. Yang ku tahu, ia mendaftar Tamtama TNI Angkatan Darat. Hari ini, Allah mempertemukan kami dalam situasi yang begitu dramatis. Ia datang menolongku di saat aku benar-benar putus asa. Apakah ini pertanda cinta akan kembali bersemi? Maaf, helmku as, ucapnya membuyarkan lamunanku. Ternyata aku masih betah duduk di atas motornya.
padahal ia sudah berhenti beberapa menit lalu. Ya Allah, iya, maaf ya, lupa. Ucapku malu-malu sembari menyerahkan helm hitam miliknya. Sampai ketemu lagi ya, Assalamualaikum. Ia melajukan motornya sebelum sempat menjawab salamnya. Tunggu. Tadi ia bilang apa? Sampai ketemu lagi. Apa artinya ia masih ingin menemuiku? Ya Allah, perasaanku seketika berbunga. Rasa yang telah lama membeku seolah kembali menghangat. Asmi, dari mana kamu? Ini sudah hampir Isya. Kenapa baru pulang? Siapa laki-laki yang mengantarmu itu? Cecar wanita berdasar lusuh dengan cemprengnya membuatku terkejut bukan kapalang. Ini sudah pertanda aku akan dihajar lagi olehnya. Maaf Bu, tadi aku kehujanan dan diganggu sama preman, jadi aku terlambat. Ucapku tergagap dan gemetar. Selain karena kedinginan, juga karena aku takut kalau ibu menghukumku karena terlambat pulang. Alah, terus kenapa ada laki-laki yang mengantarmu pulang? Kamu jangan coba-coba bohongi ibu ya. Gertaknya melotot ke arahku. Ya Allah Bu, mana mungkin aku bohong. Orang tadi yang menolongku. Ia mengantarku karena kasihan padaku. Elakku berharap ibu mau mempercayaiku. Ya sudah sana, bersih-bersih dulu kemudian sholat. Bentaknya. Aku membuang nafas lega. Untung waktu sholat maghrib sudah hampir habis. Jadi dia terpaksa menghentikan amarahnya. Wanita parubaya itu melangkah meninggalkanku yang masih berdiri memaku di depan pintu. Aku ragu melanjutkan langkah masuk. Khawatir ibu tambah marah jika lantai papan miliknya basah olehku. Ibu muncul dari dalam rumah. Ia melemparkan handuk ke wajahku. Walau ia galak, aku yakin ia menyayangiku. Ia hanya tak tahu menunjukkan kasih sayangnya. Mungkin karena ia seorang single parents 5 anak. Sehingga selain jadi ibu, ia juga bertindak seperti ayah bagi kami. Ibu berjuang sendiri membesarkan kami semua. Sejak kecil, aku terbiasa membantunya membuat kue-kue. Kemudian menjualkan di sekolahku dan di warung. Aku anak perempuan pertama. Kakak pertamaku seorang laki-laki yang kini sedang kuliah di salah satu perguruan tinggi Islam di kota kami. Bersambung.